Seperti diketahui, Rizik Syihab dan 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Kamis 10 Desember 2020 dalam kasus kerumunan massa di Petamburan. Namun ternyata kasus kerumunan ini bukanlah kasus pertamanya. Sebelum menjadi tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, Rizik sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan di Monas dan sejumlah kasus lain. Kasus kerusuhan di Monas terjadi antara anggota FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada 1 Juni 2008 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya, Rizik terbukti menjadi otak dari pengeroyokan AKKBB di Monas. Kerusuhan di Monas kemudian dikenal dengan sebutan Insiden Monas. Bermula dari AKKBB diserang oleh massa beratribut FPI dan beberapa organisasi masyarakat lain. Setidaknya tercatat 12 orang peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 10 Desember 2020, di tahun 2016, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Kasus ini melibatkan Firza Hussein. Kasus chat mesum itu berawal dari beredarnya tangkapan layar chat yang diduga melibatkan Rizik dan Firza. Percakapan tersebut diketahui pertama kali muncul di situs baladacintarizik.com. Tak hanya Rizik, Polda Metro Jaya juga menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Firza pun dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Meskipun begitu, polisi tak menahan Firza karena kondisi kesehatannya yang memburuk setelah ditetapkan tersangka. Sementara itu, Rizik selalu mangkir dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut. Saat itu Rizik beralasan sedang melaksanakan umroh ke Arab Saudi. Kemudian kasus penghinaan Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Namun kasus ini dihentikan polisi sehingga status tersangka Rizik gugur. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, Rizik telah dilaporkan ke polisi sebanyak 7 kali. Ada 2 kasus yang dihentikan penyidikannya dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 dari Polri, yakni kasus chat berkonten pornografi dan penghinaan Pancasila. Sementara itu ada 5 kasus lainnya yang berkaitan dengan Rizik Syihab dengan posisinya sebagai terlapor. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.